Pernah nggak kalian dengar pepatah, kalau rumah itu bisa memilih penghuninya sendiri? Kisah ini datang dari seorang pemuda bernama Ardi, umur 27 tahun. Ia baru saja pindah ke Jakarta karena dapat kerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Karena gajinya pas-pasan, Ardi memilih tinggal di sebuah kontrakan murah yang terletak di ujung sebuah gang buntu. Gang itu sempit, hanya muat satu motor lewat. Di kanan kirinya rumah-rumah tua. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan suasananya entah kenapa bikin bulu kuduk merinding. Rumah yang ditempati Ardi tampak berbeda. Pintu kayunya sudah tua, ada bekas noda hitam di beberapa bagian dinding, dan kaca jendelanya buram seakan tak pernah dibersihkan. Kata pemilik kontrakan, rumah itu memang sudah lama kosong, tidak ada yang betah tinggal lama di sana. Malam pertama Ardi di kontrakan itu, Ardi masih sibuk membereskan barang-barangnya. Suara televisi tetangga samar-samar terdengar. Sesekali suara anak kecil berlarian di gang. Semua tampak normal sampai jam 11 malam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di lantai semen. Ardi berhenti menulis laporan di laptopnya. Ia menoleh ke arah dapur, tapi dari kamarnya hanya terlihat kegelapan pekat. Semua pintu terkunci, ia yakin tidak ada orang lain di dalam rumah. Dengan rasa ragu, ia mematikan laptop, lalu berjalan pelan. Setiap langkahnya dibarengi suara langkah lain, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tapi saat ia menoleh, kosong, tidak ada siapa-siapa. Ketika sampai di dapur, ia menyalakan lampu. Dan anehnya, suara itu berhenti. Di meja dapur yang penuh debu, Ardi melihat sesuatu. Bekas telapak tangan kotor, seakan baru saja ada orang yang berdiri di sana menopangkan tangannya. Ardi langsung mundur. Ia berusaha menenangkan diri, lalu kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, ia merasa rumah kontrakan itu tidak benar-benar kosong. Esok harinya, pagi-pagi Ardi keluar untuk membeli sarapan di warung. Saat itu ia menyapa beberapa tetangga. Tapi aneh, sebagian besar orang di gang hanya menatap sekilas, lalu cepat-cepat menutup pintu rumah mereka. Ada satu orang yang paling membuat Ardi tidak nyaman. Seorang bapak tua dengan rambut putih berantakan duduk di bangku kayu depan rumah persis di seberang kontrakan Ardi. Ia hanya menatap, tidak pernah berkedip, bibirnya bergerak seperti komat kamit. Saat Ardi lewat, bapak tua itu berucap pelan, "Kalau malam ada yang ketok pintu kamarmu, jangan dibuka, nak." Ardi terdiam. Ia mencoba bertanya maksudnya apa, tapi bapak itu malah berdiri, masuk ke rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Narator menurunkan suara, makin mencekam. Malam berikutnya, Ardi mencoba tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lama-lama semakin keras, seperti ada yang memaksa masuk. Ardi berusaha memberanikan diri. Dengan napas tertahan, ia melangkah pelan mendekati pintu. Dan ketika ia menempelkan telinganya ke pintu kamar, ia mendengar suara lirih seorang perempuan, "Bukain, aku kedinginan." Ardi langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke jendela berharap suara itu dari luar rumah. Tapi yang lebih mengerikan, bayangan kaki seseorang tampak jelas dari bawah pintu kamarnya. Dan di luar, ketukan itu semakin keras. Dug, dug, dug. Sampai akhirnya, suara itu berhenti. Ardi tidak berani membuka pintu hingga pagi. Tapi yang membuatnya benar-benar merinding adalah saat ia keluar kamar,
Di lantai depan pintu terdapat jejak kaki basah menuju ke arah dapur. Ardi mulai sadar, kontrakan yang ia tempati menyimpan sesuatu yang mengerikan. Dan ia belum tahu kalau tetangga-tetangganya juga menyembunyikan rahasia gelap tentang rumah itu. Malam itu menjadi awal dari teror yang lebih nyata. Ardi mencoba meyakinkan dirinya kalau suara ketukan semalam hanyalah halusinasi karena lelah, tapi rasa takut itu sulit diusir. Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan kebiasaan aneh para tetangganya. Hampir setiap malam, gang itu tiba-tiba jadi sangat sepi. Lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal, bahkan suara televisi yang biasanya ramai hilang begitu saja setelah pukul 10 malam. Seakan-akan semua penghuni gang buntu itu menghindari sesuatu. Ardi sempat bertanya pada seorang ibu muda di warung tentang kontrakan yang ia tempati. Tapi begitu mendengar alamat rumah Ardi, wajah ibu itu langsung pucat. Ia buru-buru merapikan dagangannya sambil berkata singkat, "Mas, kalau tinggal di situ, jangan pernah sendirian di rumah ya. Jangan pernah." Sebelum Ardi sempat bertanya lebih lanjut, ibu itu masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan cepat. Malam berikutnya, jam 2 pagi, Ardi terbangun lagi. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang membuat jantungnya semakin gelisah. Dan benar saja, suara itu kembali datang. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu kamarnya. Ardi menahan nafas, ia diam, tidak bergerak. Tapi ketukan itu tidak berhenti, malah semakin keras. Duk, duk, duk. Sampai gembok pintu kamar bergetar hebat seakan dipukul dengan keras. Ardi memberanikan diri berteriak, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya hening. Tapi kemudian terdengar bisikan lirih perempuan tepat di balik pintu. "Ardi, bukain! Aku kedinginan!" Ardi langsung pucat. Ia yakin tidak pernah memperkenalkan namanya ke siapapun selain pemilik kontrakan. Bagaimana mungkin suara itu tahu namanya? Dengan tangan gemetar, Ardi mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang kaki pucat, penuh luka lebam, berdiri diam, menunggu. Esok paginya, Ardi keluar rumah dengan wajah pucat. Bapak tua berambut putih yang kemarin menatapnya masih duduk di bangku kayu seberang rumah. Kali ini ia menegur Ardi. "Semalam dia datang lagi kan? Sudah kubilang jangan dibuka. Kalau kau buka, kau nggak akan keluar lagi dari sini." Ardi mencoba mendekat. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Pak, siapa dia sebenarnya? Kenapa setiap malam selalu mengetuk pintu?" Bapak tua itu menatap tajam, matanya merah lalu perlahan tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Dia penghuni asli rumah itu, bukan kamu. Kamu cuma numpang." Ardi menelan ludah. Ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba seorang ibu tua dari rumah sebelah keluar sambil berteriak, "Jangan ikut campur, Pak. Biarkan saja anak itu urus sendiri. Kalau memang kuat, dia bertahan. Kalau tidak, ya jadi milik rumah itu." Ardi tercekak. Ia sadar tetangganya bukan sekedar tahu tentang sosok itu. Mereka seakan sudah terbiasa dan menunggu apa yang akan terjadi pada dirinya. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar sambil memegang senter. Jam sudah menunjukkan pukul 1.58. Jantungnya berdegup cepat. Dan tepat pukul 2, suara ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Ardi menahan nafas. Lampu kamarnya berkedip-kedip. Udara mendadak sangat dingin. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu kamarnya perlahan bergetar
dan gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba memutar dari luar. Ardi menyorotkan senter ke arah pintu, dan di balik cahaya itu terlihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di depan pintu. Ketukan berubah jadi hentakan. Duk, duk, duk. Dan bersamaan dengan itu, Ardi mendengar suara serak tepat di telinganya, seolah berasal dari dalam kamar. Ardi, jangan kunci pintunya. Aku sudah di dalam. Malam itu, Ardi menyadari teror yang dialaminya bukan sekedar ketukan di luar kamar, tapi sesuatu atau seseorang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Dan yang lebih mengerikan, tetangga-tetangganya justru seakan menunggu akhir dari nasibnya. Setelah malam penuh teror itu, Ardi tidak bisa tenang. Ia merasa seseorang atau sesuatu benar-benar sudah ada di dalam rumahnya. Setiap kali ia berjalan melewati dapur, ia mendengar suara kursi yang bergeser sendiri. Setiap kali ia menutup pintu kamar mandi, ada suara seseorang yang bernafas berat di belakangnya. Ardi mulai kehilangan akal sehat. Tapi yang lebih mengganggu adalah tatapan para tetangganya. Setiap ia lewat di gang, selalu ada bisik-bisik. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman akan terdiam, menunduk, lalu masuk rumah dengan cepat. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di ujung gang langsung lari terbirit-birit begitu melihat Ardi keluar kontrakan. Dan setiap malam, bapak tua berambut putih itu masih setia duduk di bangku kayu, menatap rumah Ardi tanpa berkedip. Suatu sore, Ardi memberanikan diri menghampiri bapak tua itu. "Pak, tolong, saya nggak kuat. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu?" Bapak tua itu hanya diam. Ia menyalakan rokok, hisapannya dalam, lalu akhirnya berkata lirih, "Rumah itu bukan kosong, Nak, tapi menunggu. Selalu menunggu orang baru untuk masuk. Kau tahu kenapa gang ini buntu? Karena gang ini memang sengaja dibuat buntu, biar tidak ada jalan keluar bagi yang sudah masuk ke rumah itu." Ardi merinding. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, seorang perempuan tua keluar dari rumah sebelah menatapnya dengan mata merah dan suara serak. "Kalau mau tahu, tanya saja pada dapur. Semua jawabannya ada di sana." Ardi terdiam. Kata-kata itu membekas dalam pikirannya sepanjang malam. Malam harinya, sekitar pukul 1 pagi, Ardi nekat masuk ke dapur. Ia menyalakan lampu, tapi anehnya lampu dapur selalu redup meski baru diganti. Udara terasa sangat dingin. Dan di sudut dapur, ia melihat lantai semen yang warnanya berbeda, seperti ada bekas tambalan baru. Dengan hati-hati, Ardi mengetuk lantai itu. Suaranya terdengar kosong, seakan-akan ada sesuatu yang dikubur di bawah sana. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk menyengat seperti bau bangkai yang sudah lama terkubur. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih seorang perempuan tepat di telinganya. "Aku di sini." Ardi kaget menjatuhkan gelas yang ia pegang. Gelas pecah, suaranya menggema. Lampu langsung padam. Dalam kegelapan,
Ardi merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, licin seperti tangan manusia. Ia segera berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Dan tepat pukul 2, ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan. Tapi Ardi sudah tahu, sosok itu tidak sekadar berdiri di luar. Ia bisa merasakan nafas dingin tepat di lehernya. Keesokan paginya, Ardi semakin penasaran. Ia pergi ke warung dan mencoba bertanya lagi pada ibu muda yang dulu menolak bicara. Setelah Ardi memohon, ibu itu akhirnya bercerita dengan wajah pucat. "Mas, dulu di rumah itu tinggal sepasang suami istri. Katanya suaminya sering kasar. Suatu malam, istrinya dikurung di dapur dan gak pernah keluar lagi. Orang-orang percaya dia dibunuh, lalu mayatnya ditanam di bawah lantai dapur." Ardi tertegun. Jadi benar, apa yang ia lihat semalam bukan kebetulan. Ibu itu menambahkan dengan suara bergetar, "Sampai sekarang, kalau ada yang tinggal di sana, dia akan datang, mengetuk pintu kamar, minta dibukakan, seolah masih mencari jalan keluar. Tapi Mas, kalau sampai pintu itu dibuka..." Ibu itu terdiam, menelan ludah, lalu buru-buru menutup warungnya tanpa melanjutkan kalimat. Malam berikutnya, Ardi semakin tidak bisa tidur. Setiap detik jam terasa sangat lambat. Ia tahu, tepat jam 2, ketukan itu akan datang lagi. Dan kali ini, ia sudah bertekad akan menunggu di depan pintu kamar. Tapi apa yang ia lihat malam itu jauh lebih menyeramkan dari sekadar ketukan saja. Malam itu, Ardi duduk di depan pintu kamarnya. Lampu kamar sengaja ia matikan. Hanya ada cahaya redup dari senter yang ia arahkan ke pintu. Jam dinding berdetak pelan. 1:59. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu sebentar lagi ketukan itu akan datang. Dan tepat pukul 2. Tok, tok, tok. Pelan, berirama, seakan-akan yang mengetuk bukan sekadar tangan manusia. Ardi menahan napas, tidak bergerak sedikit pun. Tapi suara itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Sampai tiba-tiba gagang pintu bergetar, berputar pelan. Ardi langsung menyorotkan senter ke arah pintu, dan disitulah ia melihatnya. Bayangan seorang perempuan berdiri di balik pintu, rambut panjang tergerai menutupi wajah. Bajunya lusuh penuh noda gelap seperti darah kering. Tangannya pucat, kukunya panjang, dan dari sela rambutnya menetes air hitam yang jatuh ke lantai, membentuk genangan. Ardi tidak bisa bergerak. Lalu, suara lirih itu kembali terdengar. "Ardi, bukain, aku kedinginan." Pintu bergoyang semakin keras. Duk, duk, duk. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Dan sosok itu benar-benar masuk ke kamar. Ardi menjerit, jatuh tersungkur sambil merunduk ke sudut kamar. Senter yang ia pegang terjatuh. Sinarnya menyorot wajah sosok itu. Wajahnya hancur, separuh kulitnya melepuh, matanya hanya satu yang utuh, satunya lagi hitam bolong. Mulutnya robek sampai ke pipi, mengeluarkan cairan hitam pekat. Perempuan itu menatap Ardi sambil mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki basah di lantai. Ardi mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Suara lirih itu terus bergema di telinganya. "Bukain, tolong aku keluar." Esok paginya,
Ardi keluar rumah dengan wajah kusut. Ia mencoba meminta pertolongan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun tetangga yang mau berbicara dengannya. Semua menutup pintu begitu melihat Ardi keluar. Hanya bapak tua berambut putih itu yang tetap duduk di bangku kayu. Kali ini menatapnya dengan tatapan iba. "Kau sudah melihatnya kan? Dia selalu begitu. Kalau kau terus tinggal di sini, cepat atau lambat kau akan jadi bagian dari rumah itu." Ardi panik. "Pak, tolong, saya harus keluar dari sini. Saya nggak kuat." Bapak tua itu menatapnya lama. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Keluar? Hahaha. Nak, coba saja. Semua yang masuk ke rumah itu tidak pernah benar-benar bisa keluar. Gang ini buntu bukan karena jalan, tapi karena nasib." Ardi tercekak. Ia mencoba berlari keluar gang sore itu juga. Tapi yang anehnya, setiap belokan yang ia lewati, ia selalu kembali ke depan rumah kontrakan. Seakan-akan gang itu memutar dirinya berkali-kali. Dan ketika ia kembali berdiri di depan rumahnya, semua tetangga keluar serentak. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, diam, menatap Ardi dengan wajah tanpa ekspresi. Ibu tua yang kemarin memberi petunjuk tiba-tiba tertawa lirih, lalu berucap, "Kalau mau bebas, kau harus menemaninya di dapur. Hanya itu caranya." Ardi merinding. Semua tatapan tetangga terasa dingin, seakan-akan mereka bukan manusia biasa. Dan malam itu, Ardi sadar dirinya sudah bukan hanya diteror oleh hantu perempuan itu, tapi juga seluruh gang buntu yang menyeramkan ini. Sekarang, Ardi tahu, ia bukan sekadar penyawa kontrakan tua. Ia sudah terjebak dalam lingkaran. Dan pertanyaannya, apakah ia bisa bertahan atau justru jadi korban berikutnya yang akan menghuni rumah itu selamanya? Ardi sudah tidak tahan. Setiap malam sosok perempuan itu semakin nyata, semakin dekat, semakin berani menyentuhnya. Malam sebelumnya, Ardi merasakan jemari dingin meraba lehernya saat ia pura-pura tidur. Dan ia tahu, jika terus menunggu, cepat atau lambat dirinya akan lenyap, sama seperti penghuni sebelumnya. Malam itu, Ardi memberanikan diri. Ia menyalakan lampu dapur, membawa linggis yang ia temukan di gudang kecil. Lantai semen dengan bekas tambalan yang ia curigai, mulai ia congkel. Kret, kret, semen yang keras akhirnya retak. Bau busuk langsung menyembur. Ardi hampir muntah. Dan benar saja, di bawah lantai itu terlihat sisa kain kafan lusuh, sebagian membungkus tulang belulang manusia. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari belakangnya. "Ardi, kamu udah temuin aku." Ardi menoleh dengan cepat, dan sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Wajah hancur, mata bolong, tubuhnya membungkuk. Tapi kali ini berbeda. Ia tersenyum. Senyum lebar penuh cairan hitam menetes dari bibirnya. Ardi menjerit, melempar linggis, lalu lari keluar rumah. Gang buntu itu, Ardi berlari sekuat tenaga. Nafasnya terengah-engah. Ia terus mencoba keluar melewati setiap tikungan. Tapi anehnya, kemanapun ia berlari, jalan kembali berputar, lingkaran tanpa ujung. Tengah malam, Ardi akhirnya kelelahan. Ia terhuyung jatuh tepat di depan kontrakan. Pintu rumah itu terbuka sendiri, perlahan, seolah memanggilnya. Dari dalam rumah, suara perempuan itu bergema, kali ini lebih jelas, lebih lantang. "Masuklah, kita tinggal bersama sekarang." Ardi berusaha merangkak mundur, tapi kakinya terasa ditarik sesuatu. Tangan pucat muncul dari tanah gang, menariknya perlahan ke arah rumah. Ia menjerit histeris, tapi suara itu tidak terdengar karena para tetangga hanya menatap tanpa ekspresi. Perempuan itu muncul di ambang pintu, tersenyum lebar dengan wajah rusak, lalu berbisik,
Akhirnya kamu pulang. Pintu tertutup keras. Esok paginya, kontrakan itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda Ardi lagi. Motor yang ia parkir hilang. Semua barangnya raib, seakan-akan ia tidak pernah tinggal di sana. Bapak tua itu duduk lagi di bangku kayu, merokok pelan. Ibu-ibu kembali menyapu halaman. Anak-anak kembali bermain, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Hanya satu yang berbeda. Di malam berikutnya, pukul 2, tetangga di sebelah mendengar 2 suara ketukan dari dalam rumah itu. Tok, tok, tok. Satu berat, satu pelan. Seolah kini ada 2 penghuni di dalam kontrakan itu. Begitulah nasib Ardi. Tidak ada yang tahu bagaimana ia menghilang, tapi warga Gang Buntu sudah terbiasa. Setiap beberapa tahun akan ada penghuni baru yang datang dan tidak pernah keluar lagi. Jadi, kalau suatu hari kalian ditawari kontrakan murah di sebuah gang sempit, hati-hati, karena bisa jadi rumah itu sedang menunggu kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Ar-Razi Story untuk kisah horor nyata berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.